Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Barida Juang Mulia, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2022. Formasi jabatan saya sebagai ahli pertama penyuluh pertanian di instansi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mempersembahkan video monolog mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Selamat menyaksikan. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Malangan, Giwangan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daftar layanan yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta antara lain pelayanan rumah potong hewan Giwangan, pelayanan hortikultura kebun plasma nutfah pisang, pelayanan poliklinik hewan, pelayanan riser ikan hias, balai benih ikan mendungan, dan balai benih ikan nitian. Visi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta adalah ketahanan pangan, kesehatan masyarakat veteriner, dan masyarakat pertanian perkotaan berbasis agribisnis yang mandiri dan berdaya saing. Adapun misi untuk mencapai visi tersebut adalah yang pertama, mengembangkan ketahanan pangan dan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kedua, mengembangkan pengendalian penyakit zoonosa di Kota Yogyakarta. Ketiga, mengembangkan pertanian pola perkotaan yang bernuansa agribisnis yang bersifat rekreatif, hobis, dan edukatif. Struktur instansi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta saat ini diduduki oleh Bapak Insinyur Suyana selaku Kepala Dinas. Di bawahnya ada 3 bidang, yaitu bidang pertanian, bidang perikanan dan kehewanan, dan bidang pangan. Di bagian sekretariat ada 2 subbagian, yaitu bagian umum dan kepegawaian, dan bagian keuangan perencanaan evaluasi dan pelaporan. Jabatan saya bernaung di bidang pertanian, khususnya di subkoordinator kelompok substansi bimbingan usaha pertanian. Penyuluh pertanian atau PPL bertugas memberikan dorongan kepada petani agar mau mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi pertanian yang lebih maju. Dengan demikian, misi ketahanan pangan akan tercapai. Tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020, yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan pengembangan metode penyuluhan pertanian. Sedangkan jenis layanan yang diberikan penyuluh pertanian yaitu sebagai fasilitator, perantara, dan sebagai motivator. Sebagai fasilitator, PPL membantu petani dalam penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian, memberikan contoh kepada petani dalam menggunakan sarana produksi pertanian. PPL memfasilitasi petani dalam mengakses informasi dari pemerintah, baik tentang kredit, kebijakan baru, harga pasar, serta memberikan jalan keluar atau kemudahan baik dalam menyuluh maupun fasilitas dalam memajukan usaha petani. Sebagai perantara, PPL menghubungkan informasi untuk petani maupun dari petani. PPL menyampaikan informasi dari balai pengajian, peneliti, atau pemerintah ke petani, dan sebaliknya, PPL menyampaikan aspirasi dari petani ke pembuat kebijakan atau pemerintah. Sebagai motivator, PPL mendorong petani dalam mendapatkan informasi
tentang bagaimana cara mengolah hasil-hasil produksinya, memberikan arahan bagaimana cara mengolah lahan yang baik, cara menggunakan teknologi, cara bagaimana meningkatkan nilai tambah dari hasil produksi. Standar layanan yang harus dicapai yaitu PPL dapat melaksanakan perencanaan penyuluhan. PPL mampu melaksanakan penyuluhan dan pendampingan dengan penuh tanggung jawab. PPL mampu melakukan evaluasi, analisis, dan tindak lanjut terhadap perkembangan kelompok tani. Keterkaitan tugas yang dilakukan dengan pencapaian tujuan instansi yaitu segala tugas dan bentuk layanan yang dilakukan PPL telah sesuai dan berpedoman dengan visi misi instansi, yaitu mengembangkan ketahanan pangan dan pertanian pola perkotaan yang bernuansa agribisnis yang bersifat rekreatif, hobis, dan edukatif. Perwujudan Smart ASN sebagai penyuluh pertanian diwujudkan dengan profesional dalam menjalankan tugas menyuluh dan mendampingi kelompok tani, menjaga etika profesi dalam menjalankan tugas dan layanan, dan menerapkan 4 pilar literasi digital dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas. Sekian pemaparan video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.